Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Seli Dotul Ulfa, 2 Martina Larasanti, 3 Anissa Mulyatus Sadiah, 4 Ervin Haris Sanjaya yang akan menerangkan tentang merancang pola berpikir filosofis dalam kegiatan dakwah. Selanjutnya, akal dan intelek dalam Islam. Akal merupakan serangkaian alat yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Akal sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar bagi kemanusiaan adalah untuk dijadikan sebagai alat untuk mempertebal keimanan. Dalam istilah Al-Quran maupun ilmu pengetahuan, kata sering dirujuk dalam kitab suci tersebut sering menggunakan kata aqala, fakila, tadabbara, tafakkara, dan tazakkara. Salah satu keistimewaan manusia adalah karena akalnya, dan akallah yang telah membedakan dirinya dengan makhluk lainnya. Al-insan hayawamun nadhikun. Manusia adalah hewan yang memiliki akal. Maka wajarlah ketika René Descartes berpandang bahwa cogito ergo sum, saya berpikir sebab itu saya ada. Berpikir sebagai yang dikatakan oleh René Descartes tersebut merupakan buah dari akal sebagai karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada makhluk pilihan. Akal atau resiko merupakan daya pikir untuk memahami suatu sebab. Akal dalam pandangan filsuf merupakan kata kunci untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan yang dapat mencari sebuah kebenaran. Kaum idealis sangat menekankan peranan akal, bahkan ia melihat universum yang ada saat ini sebagai perwujudan dari akal sehat. Eksistensi sebuah realitas banyak bergantung pada akal. Selanjutnya, akal dalam Muzam Mufrodati Lil Al-Fadhi Al-Quran. Akal dalam Muzam Mufrodati Lil Al-Fadhi Al-Quran adalah suatu tempat yang dapat menghimpun satu kekuatan untuk menerima ilmu pengetahuan. Dalam pandangan pendidikan, akal bukanlah alat untuk menciptakan kebenaran, melainkan untuk memahami dan menemukan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan manusia yang dihasilkan dari kerja akal tidak lain dari sedikit ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Sedangkan ilmu Allah, yakni kebenaran yang maha meliputi, al-muhit, adalah tak terbatas sehingga di atas seorang yang berpengetahuan ada dia yang maha mengetahui atas segala-galanya. Akal dan wahyu adalah suatu yang sangat urgen untuk manusia. Ialah yang memberikan perbedaan manusia untuk mencapai derajat ketakwaannya kepada Sang Khalik. Akal pun harus dibina dengan ilmu-ilmu, sehingga bukan saja menghasilkan budi pekerti yang sangat mulia, namun juga diharapkan dapat memakmurkan kehidupan dunia. Pemahaman tentang akal dan manusia adalah suatu yang sangat menarik dan menantang untuk dicarikan sebuah jawaban terkini. Karena dengan akallah akan terbukanya tabir misteri keunikan dari Al-Quran, dan dengan akallah realitas Al-Quran akan membumi. Baik, untuk selanjutnya, akal menurut Jamaluddin Al-Qasimi terdapat dua macam. Akal menurut Jamaluddin Al-Qasimi terdapat dua macam. Pertama, akal sehat. Akal sehat namun tidak bisa mendatangkan ilmu pengetahuan. Kedua, akal yang bisa mendatangkan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Al-Qasimi menegaskan bahwasannya akal itu sandaran dari ilmu pengetahuan. Dalam tingkatannya, akal yang dimiliki manusia terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, akal hayulani adalah akal yang belum merekam atau menyimpan memori yang dapat menjadi bahan pengetahuan, sehingga belum ada sistematika di dalam pikiran dan ucapannya. Kedua, akal milkat adalah akal manusia yang telah mendapat pendidikan sehingga dapat mengolah angka-angka dari hasil pengamatan maupun pengalaman indrawi lainnya, sehingga akal tingkatan kedua ini dapat mendorong seseorang mampu berbicara secara sistematis. Ketiga, akal al-fi'il, akal yang dapat membedah hukum-hukum alam serta mampu membuka tirai kegaiban di mana alam yang bukan hakiki, seperti halnya penyebab datangnya penyakit, musibah tsunami, dan lain sebagainya. Dan keempat, akal mustafad adalah akal manusia yang mampu menembus makna makrifat. Akal yang terakhir ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu
yang menjadi pilihan Allah atau waliullah. Kemudian intelektual dapat dijelaskan menggunakan akal untuk berpikir terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan kewajiban ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena keimanan seseorang bisa diterima baik berdasarkan pada argumentasi yang rasional dan menghindari tindakan taklid dalam akidah yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami atau melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kemudian dalam pandangan Islam, manusia adalah aktor, dalam artian ia memiliki peran strategis dan menentukan cita-cita Islam di dalamnya cita-cita kemanusiaan. Oleh karena itu, misi Islam tersebut akan dapat diwujudkan tidak saja oleh orang yang mengaku beragama Islam atau mengaku taat beragama, akan tetapi sekaligus oleh orang yang berpengetahuan dan berakhlak mulia, terampil dan komitmen kepada nilai-nilai idealitas kemanusiaan seperti keadilan, kebersamaan, kasih sayang, penyebar kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, orang yang berpeluang menegakkan misi Islam adalah orang-orang yang termasuk ke dalam kategori mutakin, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, berilmu, dan berkarya. Hubungan antara akal dan ilmu pengetahuan. Proses perolehan pengetahuan memang tidak semudah membalikan telapak tangan atau mengedipkan mata, karena memerlukan perhatian besar, seperti melakukan serangkaian kegiatan mulai dari observasi yang berulang-ulang secara teliti, serta pengumpulan data secara sistematis. Pengukuran yang dilakukan dengan memeriksa hal-hal yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyah dan menganalisa data sehingga sampai pada penarikan kesimpulan yang rasional, itulah kegiatan utama pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan kemampuan berpikir kritis. Kesimpulan: akal dan pengetahuan mendapatkan perhatian serius dalam Al-Quran karena akal adalah daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, salah satunya alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, Al-Quran sangat menganjurkan umat manusia menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal pikirannya sehingga memperoleh berbagai pengetahuan melalui petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui ayat-ayat kauniyah yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi sendiri tetapi juga bagi orang lain dalam wujud membangun kemaslahatan hidup bersama. Selain itu, melalui penguatan misteri dari berbagai sumber, penguatan tersebut dapat meningkatkan akidah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Signifikan berpikir dalam kehidupan. Berpikir kritis merupakan berpikir yang terjadi dalam sistem kognitif dengan membandingkan beberapa pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memutuskan pengetahuan yang lebih tepat digunakan untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis mencakup kegiatan menganalisis dan menginterpretasi data dalam kegiatan inquiry ilmiah. Baik, selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif
afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret atau benang-benang simbol yang menyampaikan informasi penting. Sebagian besar pengetahuan faktual muncul pada level abstraksi yang relatif rendah. Selanjutnya, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit atau implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Selanjutnya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Selanjutnya, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Selanjutnya, ada ranah afektif. Caldwell dan Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, juga terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek. Yang terakhir ada ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketetapan, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Baik, yang selanjutnya, metode berpikir dan teknis penggunaan akal. Langkah-langkah berpikir filosofis berdasarkan Al-Quran dapat dirumuskan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, karena kedudukan dan peranan berpikir begitu penting, Al-Quran tidak saja memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya, tetapi juga memberikan pedoman, langkah-langkah metodologis, serta teknis penggunaan akal dengan metode dan teknis yang lurus dan meluruskan ke arah pencapaian kebenaran yang sebenarnya atau hak. Bahkan, jika kandungan Al-Quran diteliti dan dikaji, akan kita temukan paling tidak langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada al-taharur min quyudi al-muruf wa tahallus an alati taklid, yaitu upaya membebaskan pemikiran dari belenggu taklid serta menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Langkah ini disebut dengan metode ilmiah praktis atau minhaj ilm amali. Karena itu, Al-Quran mengecam keras terhadap orang-orang yang mengatakan, "Kamu hanyalah mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami," dengan kecaman. Apakah mereka akan mengakui juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk? Selanjutnya, al-ta'amul. Al-ta'amul wa al-musyahadah, yaitu langkah meditasi atau merenung, dan pencarian bukti atau data ilmiah, empirik. Ini berarti tidak menerima pendapat yang tidak dibarengi pembuktian praktis secara logis. Yang selanjutnya, al-bahts wa al-muwajanah wa al-istiqra, yaitu langkah analisis, pertimbangan, dan induksi. Langkah-langkah ini merupakan penalaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penalaran untuk menemukan kebenaran filosofis dan data-data empirik yang ditemukan. Selanjutnya, al-hukum mabni ala dalil wa al-burhan, yaitu langkah membuat keputusan ilmiah yang didasarkan atas argumen dan bukti ilmiah. Langkah ini menolak pada
pola pemikiran yang berdasar pada perasaan dan hawa nafsu serta subjektivitas. Karena pada kenyataannya akan membutuhkan pengkajian yang bersifat umum dan terkadang berkaitan erat dengan hukum alam atau sunatullah, apapun kesimpulannya. Selanjutnya, Al-Quran memberikan tuntunan agar kegiatan ilmiah yang digunakan 3 potensi instrumen untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara terpadu. Ketiga instrumen itu, yang pertama ada Al-Hawas Al-Maihaqoh atau ketajaman indera, yang kedua ada Al-Aql Al-Bahis Al-Mundam, yang ketiga ada Al-Wijdan Naqi Al-Mulham atau kejernihan nurani yang terilhami. Baik, selanjutnya, kaidah-kaidah penggunaan akal. Agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam berpikir, Al-Quran meletakkan kaidah-kaidah metodologis dalam menggunakan akal. Kaidah-kaidah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada adam tajawuz al-had, yang artinya tidak melampaui batas. Dalam realitas yang dihadapi akal manusia, terdapat persoalan yang tidak bisa dipecahkannya, di luar jangkauannya, dan bahkan bukan wewenangnya, seperti hakikat ruh, malaikat, dan kehidupan di akhirat. Persoalan-persoalan itu hanya dapat dipahami secara hakiki melalui pernyataan wahyu Al-Quran. Yang kedua, ada al-takdir wa takrir, yang artinya membuat perkiraan dan penetapan. Sebelum memutuskan suatu keputusan, terlebih dahulu dilakukan penetapan dan perkiraan tentang persoalan yang dipikirkan dengan tekun dan teliti, juga tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, tahsis qabl al-bats, yang artinya membatasi persoalan sebelum melakukan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.